Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Sri Arianti Sabiku di channel Kuliah Bahasa, Mari Belajar Bahasa. Pada episode kedua di video berseri Communication Skill, kita akan membahas mengenai bagaimana proses komunikasi berlangsung. Setiap hari kita melakukan komunikasi untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Bercakap-cakap dengan orang lain secara tatap muka atau melalui telepon, mengirim pesan SMS, atau kita kenal juga dengan short message service, email, membuat postingan di WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain adalah bentuk komunikasi yang kita lakukan. Namun terkadang kita jarang memikirkan cara kita menyampaikan pesan tersebut. Padahal dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, kita perlu mengetahui juga proses komunikasi berlangsung. Aspek terpenting dari sebuah komunikasi adalah bagaimana pengirim menyampaikan pesannya dan bagaimana penerima menerimanya. Dapat digambarkan, proses komunikasi adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk kelancaran komunikasi. Selain itu, proses komunikasi juga merupakan peleburan makna dari lambang-lambang komunikasi yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan. Proses komunikasi akan melibatkan banyak unsur dan faktor yang ada di dalamnya. Unsur atau komponen tersebut seperti sumber atau pengirim pesan atau komunikator, kemudian pesan aktual yang meliputi bentuk, isi, dan cara penyajiannya, pengkodean pesan, penerima, penguraian pesan, saluran atau media, atau bisa juga disebut sebagai alat yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, apakah melalui media seperti suara, video, audio, menulis fax atau email, bahkan bahasa tubuh. Di samping beberapa unsur atau komponen tersebut, ada faktor lainnya yang juga penting dalam proses komunikasi, yaitu seperti akibat atau dampak yang terjadi pada pihak penerima atau komunikan, umpan balik atau feedback yang merupakan tanggapan balik dari pihak penerima komunikan atas pesan yang diterimanya, kemudian noise atau gangguan-gangguan yang disebabkan oleh faktor-faktor baik itu secara fisik, psikologis, dan lain-lain yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. Intinya, tujuan dari proses komunikasi itu sendiri adalah menyajikan informasi kepada pihak penerima yang nantinya akan dituju dan membuat pihak tersebut memahaminya. Di sini pengirim seharusnya memilih media yang paling tepat sehingga proses komunikasi ini dapat dipastikan berhasil ya. Pertanyaan yang akan dibahas dalam video ini adalah bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Proses komunikasi berlangsung yang pertama adalah adanya pengirim atau kita sebut juga dengan komunikator. Dalam bahasa Inggrisnya disebut juga sebagai sender. Nah, pengirim atau sender ini adalah orang yang memulai percakapan dan telah mengkonseptualisasikan gagasan yang ingin disampaikannya kepada orang lain, baik itu individu atau sekelompok orang. Jadi pengirim ini adalah sumber pesannya ya. Saat kita berbicara dengan seseorang atau mengirimkan email atau pesan teks, kita adalah sumber pesannya. Kita sebagai sumber pesan yang akan merencanakan pesan atau informasi apa yang ingin kita sampaikan. Setelah pengirim atau sender mengembangkan ide atau informasi, maka ia akan menerjemahkannya atau mengubah ke dalam bentuk yang dapat dikirimkan ke orang lain melalui format-format tertentu. Jika seseorang ingin menuliskan suratnya kepada rekan kerjanya, maka ia akan menerjemahkan idenya ke dalam kata-kata. Namun pesan juga bisa nonverbal, bisa lisan atau simbolis. Pengirim memulai dengan proses pengkodean atau kita kenal dengan encoding, di mana ia akan menggunakan kata-kata tertentu atau juga metode nonverbal seperti simbol, tanda, gerakan tubuh, dan lain-lain untuk menerjemahkan informasi ke dalam pesan. Encoding yang efektif akan menunjukkan kejelasan, menggunakan bahasa yang sesuai, dan mengurangi adanya resiko yang membingungkan bagi penerimanya. Jadi sebagai pengirim pesan, kita harus mempertimbangkan respon dari penerima ketika membaca atau mendengarkan pesan tersebut. Jika kita mengkomunikasikan pesan ke lebih dari satu orang, yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang mungkin akan menerimanya secara berbeda. Oleh karena itu, pengetahuan pengirim, keterampilan, persepsi, latar belakang, kompetensi, dan lain-lain akan memiliki dampak besar pada keberhasilan pesan. Setelah penyajian selesai, pengirim akan mendapatkan pesan yang ingin ia sampaikan. Pesan ini bisa berupa ditulis, bisa lisan, bisa simbolik, atau nonverbal seperti gerak tubuh, keheningan, suara, bahkan desahan, dan lain-lain, atau sinyal lain yang bisa memicu respon penerima.
Untuk menyampaikan pesan tersebut, maka pengirim memilih media. Melalui media apa ia ingin menyampaikan pesannya kepada penerima. Untuk membuat pesan efektif dan ditafsirkan dengan benar oleh penerima, maka media yang akan dipilih sebagai saluran komunikasi ini harus dipilih dengan hati-hati. Ya, pilihan media ini bergantung sebenarnya pada hubungan interpersonal antara pengirim dan penerima, juga pada urgensi atau pentingnya pesan yang akan dikirimkan tersebut. Beberapa media komunikasi yang umum digunakan misalnya seperti lisan, virtual, tulisan, suara, isyarat, dan lain-lain. Setelah media dipilih, pesan ini kemudian akan memulai proses transmisi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai pengirim pesan harus mempertimbangkan saluran yang terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut. Terkadang kita menganggap bahwa komunikasi tertulis mungkin merupakan pendekatan terbaik, tetapi memang tidak selalu seperti itu. Yang paling terpenting adalah memahami siapa audiens kita. Dengan memahami audiens kita, maka kita akan tahu bagaimana memilih channel yang terbaik atau saluran yang terbaik. Selanjutnya adalah penerima. Penerima ini adalah orang yang menjadi sasaran pesan. Penerima akan berusaha memahami dengan cara sebaik mungkin sehingga komunikasi ini dapat tercapai. Penerima akan menerjemahkan pesan tergantung pada pengetahuannya juga tentang materi pelajaran yang sedang disampaikan, pengalaman, kepercayaan terhadap si pengirim, dan hubungan dengan pengirim itu sendiri. Langkah dalam proses komunikasi ini dilakukan dengan mendengar pesan, bisa dengan melihatnya, merasakannya, atau bentuk penerimaan lainnya. Hal yang perlu kita ingat bahwa setiap penerima akan dapat menafsirkan pesan secara berbeda-beda. Proses selanjutnya adalah penguraian kode. Komunikasi yang efektif hanya terjadi jika penerima memahami pesan dengan cara yang sama persis seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Penerima ini akan menerjemahkan pesan pengirim. Dengan kata lain, mereka menafsirkan dan mengubahnya menjadi sebuah pemikiran. Setelah penerima melakukan ini, mereka akan menganalisis pesan dan berusaha memahaminya. Jadi, proses yang terjadi ketika penerima mendengar atau membaca pesan kita disebut dengan decoding. Decoding adalah penguraian kode atau proses penerjemahan dan penafsiran pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Penguraian kode yang efektif akan terjadi jika kita sebagai pengirim menuliskan atau mengucapkan pesan dengan jelas, menunjukkan pemahaman tentang apa yang mungkin sudah diketahui penerima. Ini bisa membantu penerima untuk menafsirkan pesan dengan benar. Decoding akan terhambat jika kita tidak menggunakan bahasa yang tepat. Misalnya kalau kita terlalu banyak menggunakan jargon yang berlebihan. Selanjutnya adalah umpan balik. Ini merupakan langkah terakhir dari proses yang memastikan penerima telah menerima pesan dan menafsirkannya dengan benar seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Umpan balik ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi karena memungkinkan pengirim untuk mengetahui keberhasilan pesannya. Tanggapan penerima dapat berupa verbal ataupun nonverbal, kecuali komunikasi satu arah di mana penerima tidak akan menerima umpan balik. Umpan balik memberikan penerima kemampuan untuk memastikan pengirim bahwa pesan mereka diterima dan ditafsirkan dengan benar antara dua orang atau disebut juga dengan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, umpan balik sangatlah pentingnya. Ini akan menilai kita apakah pesan yang kita sampaikan itu telah diterima dengan cara yang kita inginkan. Jika kita ingin menyampaikan pesan secara tatap muka atau secara langsung atau melalui pesan video, kita bisa mencari respon nonverbal maupun verbal terhadap pesan yang kita sampaikan. Jadi kita juga dapat mengajukan pertanyaan untuk membantu memastikan bahwa pesan yang telah kita sampaikan telah dipahami oleh penerima. Ketika kita melakukan proses komunikasi, yang perlu diperhatikan juga adanya noise. Noise ini bisa dikategorikan sebagai hambatan dalam komunikasi. Adanya kemungkinan pesan yang dikirimkan oleh pengirim tidak diterima oleh penerima dikarenakan oleh gangguan-gangguan yang disebabkan oleh banyak faktor ya. Demikian penjelasan bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Terima kasih sudah mendengarkan channel Kuliah Bahasa. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya untuk video seri Communication Skill.